kegiatan. Yang pertama adalah laporan pertanggungjawaban APBDes tahun 2025. Yang kedua, pembahasan pedoman pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah desa atau informasi publik. Dua agenda itulah yang akan kita laksanakan di pagi hari ini, Rabu tanggal 4 Februari 2020. Baiklah, dengan ucap Bismillahirrahmanirrahim, acara ini kita mulai. Ibu dan Bapak semuanya, bahwa laporan yang pertama, laporan pertanggungjawaban anggaran desa tahun anggaran 2025 akan disampaikan oleh Kepala Desa Siman kepada beliau. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi yang berada lain. Yang saya hormati pimpinan rapat hari ini, Ketua Komite beserta anggota. Yang saya hormati Bapak Camat Kepung beserta jajaran. Yang saya hormati Bapak Kepolisian Sektor Kepung yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Babin Katimas Mayor. Yang saya hormati Komandan Pelayanan Militer Sektor Kepung atau Bapak Koramil yang diwakili oleh Pak Banto. Yang saya hormati pendamping desa, baik teknik Mas Arif dan juga Pak Nurul, Mas Asif. Yang saya hormati Ketua RPUD yang tadi berhalangan hadir izin karena ada agenda lain diwakili oleh Pak Didi. Yang saya hormati Ketua RT, Ketua RW yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Dusun Desa Siman. Yang saya hormati Ibu Bidan Desa. Yang saya hormati Ketua Penggerak PKK dan anggota. Yang saya hormati Koperasi Desa Merahati pengurus. Yang saya hormati Budak Desa Milik Desa pengurus. Yang saya hormati unsur kepemudaan Karang Taruna. Dan yang saya hormati yang hadir pada kesempatan hari ini. Mari pada kesempatan yang jamaah barokah ini kita panjatkan rasa syukur kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salawat salam terlimpah tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang saya kasih kepada pertolongannya khusus biaya Allah. Amin. Yang saya hormati Ibu Sekretaris Desa beserta jajaran pemerintahan desa. Pak Guyu ya Kak Keselur. Mohon maaf Alik. Yang saya hormati yang mungkin ada komponen yang tidak bisa saya sebutkan, mohon maaf. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang hormati, pada kesempatan pagi ini alhamdulillah panjenengan semua bisa hadir di sini dalam rangka memenuhi undangan kami untuk kegiatan musyawarah desa tentang pelaporan pertanggungjawaban anggaran APBD Desa Siman tahun anggaran 2025. Adapun ini adalah agenda rutin yang harus dilakukan bisa kurun waktu maksimal Januari Februari harus sudah terlakukan apa yang dilakukan oleh desa di tahun yang sudah berjalan. Tentunya nanti secara sertifikasi akan dijabarkan oleh petugas dan juga akan pembahasan tentang pedoman tentang keterbukaan informasi publik dalam masyarakat. Ini perlu disampaikan karena apa? Karena pada dasarnya informasi yang berkaitan dengan institusi, instansi atau bentuk apapun itu adalah bertujuan untuk sebagai pengawas, sebagai balancing, sebagai regulasi dalam kerangka pengawasan terhadap regulasi perputaran
kegiatan di masing-masing institusi atau entitas. Dan tentunya dalam ini adalah yang akan kita berikan ke depan adalah tentang perwakilan desa. Karena kita dibuat dalam peraturan perundang-undangan, mana aturan yang boleh disampaikan ke publik secara langsung dan mana informasi yang spesifikasi yang itu kita sampaikan biasanya kepada pimpinan kita. Dalam ini Bapak Bupati, kalau di Kediri Bapak Bupati Kediri. Jadi nanti disampaikan secara terperinci oleh petugas. Bapak Ibu sekalian yang kita hormati, tentunya ini adalah agenda rutin. Mungkin tahun depan, tahun 2026 yang akan kita jalankan, dan nanti kita akan LRA atau laporan seperti itu di tahun 2027 Bapak. Agendanya tetap, meskipun materinya tidak sama. Materinya jelas berubah karena apa? Karena di tahun 2026 anggaran kita terpangkas 76% anggarannya. 70 secara resmi 6%. Ini kalau tidak salah penambahan fasilitas koperasi desa Merah Putih. Ini koperasi desa Merah Putih. Jadi kita ini adalah keputusan-keputusan Bapak sekalian, keputusan nasional, dan kita harus wajib menjalankan. Secara regulasi kita hanya menerima 300 berapa banyak? 756 untuk tahun 2022. Jadi kita terpangkas hampir 103 miliar. Ini perlu saya sampaikan kepada masyarakat. Jadi tahun 2025 kalau dibanding dengan tahun 2026, anggaran desa itu terpangkas 1 kegiatan pembangunan koperasi desa Merah Putih yang bersumber 70% tadi bukan melakukan pertanggungjawaban desa, tapi yang menyelenggarakan ini adalah kepengurusan yang dibentuk oleh desa dan didampingi secara mutlak oleh komponen-komponen desa agar nawacita Presiden Prabowo bisa berjalan. Kalau kita melihat perkembangan informasi yang terbaru Bapak sekalian, itu Pak Prabowo kemarin di pidato sambutan terakhir kalau tidak salah mengumpulkan para putra-putra pimpinan daerah, itu salah satunya menyoroti tentang adanya senioritas beliau. Beliau tidak setuju sekali. Jadi ada wacana jadi koperasi daerah penting itu yang membayar pagi daerah. Betul ini seperti itu. Kita nggak tahu nih itu Pak Prabowo seperti apa. Mungkin dia melihat potensi wilayah, tapi harapannya perlu saya sampaikan tadi Pak Lurah dikit-dikit ngomong tentang perdes, bahwa setiap kegiatan yang berkaitan dengan desa pasti diperdeskan gitu tadi. Contoh sederhananya yang APBDes dan lain sebagainya. APBDes itu Bapak dibuat bersama, disusun bersama antara pemerintah desa yang dipimpin kepala desa dengan BPD. Jadi penyusunan APBD, penyusunan perdes itu disusun dan disahkan oleh pemerintah desa, kepala desa dan BPD. Itu perdes. Tentang perkades itu beda. Perkades adalah peraturan yang disusun oleh kepala desa saja, tapi acuannya ke perdes. Ini tolong sosok materi salah paham, khususnya anggota keluarga. Jadi perkades disusun oleh kepala desa saja, diputuskan oleh kepala desa saja
sebagai pengejawatan atau pelaksanaan dari Perdes itu. Contoh yang sederhana, terus datanya Perda dilaksanakan dalam bentuk perbuka di provinsi di provinsi dilaksanakan oleh Pergub Gubernur di pusat ya. Itu undang-undang. Kalau di pusat namanya undang-undang, bukan undang dasar, undang-undang ya, dilaksanakan oleh Presiden. Ya, undang-undang mengacu pada undang-undang dasar, itu urutan-urutannya. Coba ya, terima kasih. Suatu contoh ini ada kekurangan, ada kekhilafan, ada kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian panjenengan. Saya cukupkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya silakan